Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mendes tahu tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semua kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Mendes tahu tentang hati dan jiwa di edisi tetap general reading ya. Kepoin tentang perasaan dia. Apakah dia cinta tulus atau hanya memanfaatkan kamu selama ini? Ya, judul ini direquest dari sahabat kita. Semoga bisa berkenan ya. Maaf baru direalisasikan. Oke. Terima kasih ya buat sahabat semua yang sudah klik video ini, dan mohon ditonton dari awal hingga akhir agar tidak terjadi kegagalan paham. Oke. Di sini Gonda sudah menyiapkan 3 pilihan, di mana diwakili oleh Barbie berbaju biru atau berambut pirang, ada Barbie berbaju merah berambut biru ya, dan yang ketiga ada Barbie berbaju kuning berambut coklat. Oke. Ini hanya sebagai penyalur atau mempermudah sahabat menyalurkan energi ya, jadi tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu ya. Oke. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang ya. Fokuskan hati tetap, pikirkan hati tetap, pantengkan hati ya tetap, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini atau kamu fokuskan. Jangan lupa berdoa tetap hanya pada Sang Pemilik Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Kuasa membolak-balikan hati manusia ya. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan dipilih. Oke. Kalau kalian kekurangan waktu ya, di pause dulu kemudian di play kembali ya, agar benar-benar tercurah perasaan atau energi kalian, atau gunakan intuisi hati ya, karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Oke, kita mulai sekarang. Kita akan pinggirkan dulu untuk file kedua dan file ketiga. Kita mulai dari file yang pertama. Apakah dia cinta tulus atau hanya memanfaatkan kamu selama ini? Di sini ada file pertama ya, ada Barbie berambut pirang berbaju biru. Oke. Ini hanya sebagai pembeda saja. Karena saya akan shuffle ya, fokus tetap ya. Dan dimohon jangan dijeda kalau ada iklan agar tidak memutus energi sahabat semua ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, komen sebanyak-banyaknya, dan tekan tombol notifikasinya, gambar lonceng ya, agar tidak agar bisa mempermudah sahabat semua mendapatkan pemberitaan tentang video-video Gondes terbaru ya. Komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah like ya, dan yang belum like silahkan like. Terima kasih, karena like, subscribe kalian, like kalian adalah motivasi buat Gondes ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia cinta tulus atau hanya memanfaatkan kamu? Ada Six of Swords ya, kita lihat. Kita akan tebar kartunya terlebih dahulu agar tidak bercerai-berai antara satu kartu dan kartu lainnya. Ada Knight of Pentacle ya, Knight of Pentacle. Tetap fokus. The Hierophant. Ingin melakukan sebuah perubahan baik ya di sini ya. Melangkah ke depan, untuk maju ke depan. Karena ini letaknya di depan. Ya. Tapi sifatnya terburu-buru di sini. Kenapa terburu-buru? Ada sebuah keinginan, sebuah kesenangan dunia yang dia ambil di sini. Biasanya akan mengambil yang terjatuh atau terjatuh satu atau terbalik satu ya.
Ada sebuah lembaran baru. Sebuah keinginan membuka lembaran baru melupakan masa lalu. Ini adalah sebuah organisasi di mana dia ingin melakukan sebuah perubahan ke depan menjadi lebih baik ya. Di mana dia lebih memberikan atau kehati-hatian, tetapi dia memberikan pilihannya ke kamu ya. Ini bisa dimaknai kesenangan dunia atau untuk lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan baik atau benar atau salah atau tidak ya. Di sini kenapa? Karena dia menjalin hubungan dengan kamu, menginginkan sebuah lembaran baru, meninggalkan masa lalu, ingin melakukan sebuah perubahan urbanisasi dari yang buruk menjadi yang baik. Kalau orang biasa dari kampung ke kota gitu akan mendapatkan penghidupan baru ya, seperti itu. Apakah dia cinta tulus atau hanya memanfaatkan kamu selama ini? Di sini ada Ace of Cups, cinta yang besar sekali, tentang sebuah ketulusan. Ya. Ada Page of Wands, tapi dia masih ragu-ragu dalam menentukan sikap atau tindakan atau langkah, masih ragu. Ada ketulusan di hubungan ini. Ada sebuah keinginan untuk menjadi ke depan itu menjadi lebih baik dan ingin meninggalkan masa lalu ya, mungkin masa lalu yang suram dia punya, dan ingin bersama kamu membuka lembaran baru. Ada sebuah irama ya, sebuah cinta yang tulus karena sang pemilik alam semesta ya, karena Allah, seperti itu, karena Tuhan. Dan di sini ada ketulusan yang besar sekali untuk kamu. Ya, kita akan lihat klarifikasinya. Kenapa dia masih ragu-ragu? Ya, kalau memang dia tulus. Apakah dia cinta tulus atau hanya memanfaatkan kamu selama ini? Ya, ada ketulusan, ada sebuah keinginan perubahan menjadi lebih baik. Tetapi kenapa ada keraguan-raguan? Kita akan lihat. Keraguan-raguan dalam tindakan seperti ini ya. Ingin serius sama kamu, tetapi dia masih ragu-ragu. Kayak tindakannya itu kayak seperti nggak meyakinkan bahwa dia itu punya cinta tulus sama kamu. Jadi seolah-olah itu perasaan dia sendiri, ini ada perasaan dia ya, tulus ke kamu, cinta ke kamu, ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik bersama kamu. Tetapi ada kamu sendiri merasakan bahwa tidak, itu seperti orang nggak cinta, seperti orang nggak yakin, seperti orang ya lebih condong ke cuek, cool, seperti itu. Karena adanya keraguan-raguan. Kita akan lihat keraguan-raguan itu kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan subscribe ya yang baru gabung. The Lover, di sini ada The Lover. Yang baru gabung, terima kasih ya. Silahkan subscribe. Yang belum subscribe ya sudah subscribe, terima kasih. Ada kehati-hatian di sini, tapi memberikan tetap pilihan ke kamu ya. Next of Pentacle, lebih kehati-hatian, memberikan cinta tapi dengan penuh kehati-hatian, karena ada masalah yang membuat dia itu harus lebih hati-hati dalam menentukan sikap atau memberikan cinta pada siapa dia akan diberikan, seperti itu, lebih hati-hati. Kenapa dia ragu-ragu? Ada pilihan lain. Six of Wands, meninggalkan dia, atau sebuah kesuksesan, untuk menuju ke sebuah kesuksesan. Kenapa dia ragu-ragu? Mungkin dia mempunyai seorang pasangan. Tidak ya, masa lalunya ini adalah orang yang dia cintai, yang dulu tuh terlihatnya itu kisah masa lalunya itu saling mencintai, saling support, saling melengkapi, saling sayang, tetapi kemudian dia tinggalkan begitu saja karena dia mempunyai masa lalu yang suram, dimana saat ini dipertemukan kamu, dia akan lebih hati-hati untuk memberikan perasaan cinta ke kamu, walaupun memang sebenarnya adalah dia sayang kamu. Tetapi di sini
ada trauma yang dimana dia pernah ditinggalkan ya, ditinggalkan di saat dia saling di saat dia itu merasa sayangi sama si orang lain itu ya, kemudian ditinggalkan begitu saja ya, padahal dia mendambakan ke sebuah kesuksesan untuk hubungan terdahulu, tetapi ternyata dia ada masa suram di mana dia ditinggalkan begitu saja. Dia seorang emperor, seorang maskulin. Kalau yang menonton feminim ya, ini sosok yang saat ini menginginkan sebuah keberhasilan dalam hubungan ini, jangan terulang kembali. Intinya dia menginginkan sebuah saling dimana pengertian, take and give dan lain sebagainya, dimana dia tidak mau terulang lagi di masa lalu, sehingga dia lebih kecondong hati-hati untuk benar-benar meletakkan cintanya itu pada kamu. Intinya begini ya, ingin tahu banyak kamu dulu itu seperti apa, seperti itu. Jadi tidak ada memanfaatkan, memang dia lebih hati-hati dan dia lebih ke arah untuk tidak mau terulang kembali. Ada ketulusan, tidak ada memanfaatkan. Tetapi kalau dia cuek bukan karena nggak cinta sama kamu, tapi dia harus benar-benar mengerti kamu itu siapa, mengerti kamu itu tujuan. Justru dia yang mempertanyakan, perasaan kamu ke dia sendiri itu sepertinya apa ya gitu. Kalau dia di sini digambarkan ketulusan, mungkin tindakannya aja yang mencerminkan seolah-olah tidak ada kepedulian untuk kamu, tetapi dari dasar hati, di perasaan yang paling dalam, dia menyukai dan mencintai kamu ya. Dia menginginkan kamu sebagai sepasang kekasihnya, dan dia mempunyai masa lalu yang suram, pernah ditinggalkan oleh pasangannya dengan cara mencari cinta, dan sekarang dia sudah bisa move on, tetapi dia harus hati-hati untuk pencarian cinta saat ini karena dia menginginkan sebuah kesuksesan ya. Kemudian ada sebagian yang memang sudah punya tanggung jawab ya, mungkin single parent seperti itu ya, itu. Dan ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Dia akan selalu menghubungi kamu ya, walaupun terlihatnya itu dia tuh kayak nggak peduli sama kamu, tetapi dia tetap dasar hatinya sayang, cinta sama kamu, seperti itu. Tidak ada memanfaatkan ya, di sini nggak terlihat sama sekali ya. Oke, sekarang gue akan shuffle untuk pesan buat kamu. Kita akan ambil warna dasarnya adalah kuning ya, di sini kehati-hatian ya. Tetap fokus, jangan dijeda kalau ada iklan, agar tidak memutus energi sahabat semua ya. Kalau kurang detail dan kalian ada di ranah ini, silahkan personal reading ya. Kondesme melayani personal reading atau privat reading, semuanya berlaku privasi ya, tidak di-upload untuk ditayangkan di YouTube. Yang ditayangkan atau diupload di YouTube adalah general reading, request yang bersifat general reading, jadi bisa dipublikasikan seperti itu. Kita akan buka satu persatu pesan buat kamu. Apakah kamu mencintainya? Oke, ini hanya di kamu yang tahu ya. Jangan melampaui batasan ya. Kalau kamu cinta jangan overthinking, jangan terlalu posesif, jangan terlalu ngontrol, itulah hubungan. Apa kamu cinta dia? Kembali pertanyaannya justru seperti dia ya, dia yang kamu maksud ya, justru mempertanyakan perasaan kamu tuh sebenarnya yang bagaimana gitu loh, seperti itu ya. Ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik energinya. Jadi letakkan energi kamu di mana. Optimis, jangan putus asa. Dan yang terakhir adalah jangan menangis ya. Untuk apa menangis? Sedih karena dicuekin atau karena nggak direspon setiap mau WA. Percayalah ya, kalau jodoh nggak kemana, nggak usah dipaksa, nggak usah dikejar, tetap berdoa, bermohon. Jadi cinta dalam diam itu berdoa kepada sang pemilik ya. Ada yang dinamakan
kalau takdir ya, Allah mentakdirkan kalian bersama, sekalipun kamu ada di kutub utara, dia di kutub selatan, pasti akan bertemu karena Allah punya rencana atau Allah memiliki cara bertriliun-triliun cara untuk menyatukan kalian. Seperti itu. Tetap positive thinking pada sang pemilik semesta, tetap positive thinking pada siapapun, terhadap diri sendiri pun, dan tidak usah menangis untuk hal-hal yang tidak perlu ditangisi ya. Seperti itu. Gondes ngomong gampang, iya, tapi kita akan berusaha ya. Seperti itu. Serahkan harapan kamu, serahkan permohonan kamu, serahkan keinginan kamu ya. Bagaimana caranya ya? Percaya akan takdir, tetap ikhtiar, ya, tirakat, tawakal, ya kan? Seperti itu. Karena itu adalah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, saling berkesinambungan untuk menyandarkan diri, cara-cara kita untuk menyandarkan diri, ya, menyandarkan atau bersandar pada Allah tentang harapan-harapan kita. Oke, sekarang Gondes akan shuffle pesan alam semesta versi Gondes. Untuk memperkuat saja, Gondes menggunakan tetap domino cut. Kenapa Gondes memilih ini? Nggak tahu, Gondes suka aja. Tapi ada juga pakai angelic oracle cut, tapi belum. Gondes mau pakai ini dulu ya. Pesan alam semesta versi Gondes Mendes domino oracle cut. Berikan satu pesan buat file 1. Oke, terima kasih. 20 atau 21 ya. Oke, kita akan baca maknanya. 21 ya. Masalah keuangan dan kemungkinan hilangnya uang atau barang-barang ini secara general ya. Tetapi domino ini baik untuk kehidupan sosial dan teman-teman lama, juga tentang cinta ya. Oke, ini ada pesan untuk kamu, file pertama. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu butuh pembelajaran, segala sesuatu butuh motivasi. Hidup itu butuh pembelajaran, hidup itu butuh antisipasi, hidup itu butuh motivasi. Oke, file 1, tetap optimis ya, tetap bersandar pada sang pemilik alam semesta. Oke, akhir kata, God bless you. File 1, bye. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia cinta tulus atau hanya memanfaatkanmu selama ini ya? Ini adalah request dari sahabat kita ya. Di sini di file yang kedua ada Barbie berbaju merah berambut biru. Ini hanya mempermudah sahabat semua menyalurkan energi ya, agar tidak kebingungan mau pilih mana ya, seperti itu. Oke, Gondes akan shuffle sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoanya kepada sang pemilik kuasa Allah Subhanahu Wa Taala atau menurut keyakinan sahabat semua. Dan jangan lupa ya, subscribe-nya, likes-nya, komennya sebanyak-banyaknya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan pemberitaan video-video terbaru Gondes ya. Terima kasih buat sahabat yang sudah klik video ini, tonton dari awal ya, pilihan kalian hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham. Fokus ya. Apakah dia cinta tulus atau hanya memanfaatkan kamu selama ini? Ingat, Gondes akan hanya mengambil 5 kartu maksimal ya, tambah 1 lagi untuk pengdeksnya ya, dan hanya mengambil kartu yang terbalik 1 atau jatuh 1.
ada Queen of Cup. Queen of Cup. Fokus ya. Ada Ten of Cup. Ten of Cup. Cinta yang melimpah. Ada Queen of Cup. Ada sebuah keyakinan tentang perasaan cintanya ke kamu. Ada Three of Swords. Patah hati, bersedih. Kenapa ini? Kita lihat file kedua. Mohon fokus. Deg-degan ya. Deg-degan atau senyum-senyum? Pas santai aja mbak bro, mbak sayang. Ini adalah prediksi, semoga yang terbaik dalam hubungan. Halo, file 2, fokus. Terlalu sulit. Kita lihat. Ada Nine of Swords, keputusasaan. Keputusasaan. Ada Three of Pentacle dan tentang sebuah pembuktian. Ada keyakinan tentang perasaan dia ke kamu, sebuah cinta yang berlimpah ya. Tetapi ada kesedihan juga dan keputusasaan, yaitu yang nggak terlalu kamu buktikan apa sih. Dia menunggu sebuah pembuktian dari kamu karena dia juga ingin melakukan sebuah pembuktian. Dia mencintai kamu, dia yakin tentang perasaannya ke kamu, tetapi kenapa dia sedih dan dia merasa putus asa. Dia menunggu sebuah pembuktian tentang kamu, yaitu tentang sebuah keberanian kamu untuk melangkah ke depan. Mungkin dia ingin menikahin kamu. Ingin menikahin kamu ya. Tapi di sini ada yang berdiling, sebagian berdiling dengan pasangan orang lain ya, yang sudah menikah pastinya. Seperti itu. Jadi kamu belum menikah atau kamu sudah menikah, dia sudah menikah, ketemu gitu ya. Dan dia menunggu kepastian, tetapi di sini ada kesedihan dan keputusasaan karena tidak ada kunjung pembuktian dalam hubungan ini. Tidak ada ini ya. Ada keberanian belum ada, atau memang kalian belum ada apa ya, lebih baik begini aja gitu, lebih baik begini aja, nggak usah ada langkah-langkah selanjutnya. Dia cinta banget sama kamu, dia yakin. Mungkin kamu nggak yakin ya, sehingga dia menunggu dengan putus asa dan keputusasaan dan kesedihan. Dan ada di sini menginginkan sebuah pembuktian tentang sebuah keberanian melangkah ke depan, seperti itu ya. Kita lihat kenapa dia patah hati dan kenapa dia putus asa. Apakah dia cinta tulus atau hanya memanfaatkan kamu? Di sini tidak ada pentakel ya, memanfaatkan apa ya? Perasaan dia serius ya. Ini ada keyakinan, tapi nggak ada pembuktian sama sekali yang membuat dia itu patah hati gitu loh. Mungkin dia lajang, dia single parent, kamu mempunyai pasangan, atau kamu yang lajang single. Ini bisa terbolak-balik kok energinya ya. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat kenapa dia patah hati atau putus asa atau stres, gelisah. Awal tindakan. Oh, tidak ada tindakan apapun ya. Ganes tanya, kalian menjalin sebuah hubungan untuk apa?
untuk main-main atau untuk mencapai sebuah tujuan. Dan kamu harus tahu menjalin hubungan itu tujuannya apa, untuk kesenangan dunia atau memang untuk serius, hanya kamu yang tahu ya. Kalau kalian belum mau berkomitmen, artinya kalian belum siap untuk menjalin hubungan, lebih baik jangan ya. Itu namanya PHP. Ada kegelisahan, kenapa dia nggak bertindak ke depan, atau kamu ini ya, bisa vice versa, tidak melakukan tindakan ke depan, maju untuk melangkah ke depan, atau sebuah keberanian atau sebuah pembuktian ya. Kegelisahan di sini, ada kenyamanan loh, dia rasakan ada kenyamanan, tetapi tindakan belum ada ya, masih takut gitu, kamu atau dia, bisa vice versa. Tapi yang pasti kita bicara tentang dia yang menunggu kamu untuk memberikan sebuah kepastian ya, yang dia membuat dia patah hati di sini, karena kamu menurut dia adalah cahaya hidupnya, masa depannya. Oh, karena ada orang masa lalu, artinya kamu mempunyai orang masa lalu ya. Ini kita bicara tentang dia, atau bisa sebaliknya ini ya, karena ini adalah vice versa general reading. Kalau kalian ingin pure energi sahabat sendiri, silahkan personal reading. Personal reading itu sifatnya tidak dipublikasikan di YouTube ya, hanya untuk kamu, hanya untuk Gondes dan kamu saja, privasi dijamin. Oke. Dia banyak harapan ke kamu. Ini siapa yang mempunyai pasangan, intinya ini bisa vice versa, tetapi intinya dia menginginkan sebuah pembuktian ya, tentang hubungan ini, karena dia merasa sedih ya, sedih dan putus asa karena tindakannya itu nggak ada, membuat dia gelisah, padahal dia sudah nyaman sama kamu dan kamu menurut dia adalah cahaya hidupnya. Oh, karena ada orang masa lalu ya, seperti itu. Dan dia besar harapan ke kamu, tidak ada manipulasi, tidak ada memanfaatkan, adanya adalah sebuah cinta yang membutuhkan sebuah kepastian atau pembuktian, seperti itu. Gondes melihatnya validasi seperti itu, dan dia besar harapan di sini. Ya, kita mundurin ya kameranya. Guys, kok videonya goyang-goyang? Iya, kadang-kadang kita kan yang lain enggak kesorot kamera gitu ya, jadinya harus dimundurin seperti itu. Kita lihat ini backgroundnya lebih condong ke putih ya, kita akan ambil silver ya, putih ya, karena Gondes nggak menyediakan warna putih putih, tapi adanya silver ya. Oke. Pesan untuk file yang kedua atau pilihan yang kedua, Barbie berbaju merah berambut biru. Karena sudah dapat 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Satu persatu pesannya akan Gondes bacakan ya. Cobalah kalian merenung setelah membaca. Kalau ini adalah ranah kalian ya, renungkan. Kamu cinta dia kah? Intinya dia menginginkan sebuah kepastian ya, pembuktian. Jangan salah paham dalam cinta. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan, itu adalah kewajiban kita sebagai umat. Allah memberkati langkahmu. Dan kemudian ada 07, sebuah kesetiaan atau kesabaran atau menunggu dengan sabar ya. Dia atau kamu, ini bisa vice versa, ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Kalau kalian kurang detail silahkan personal reading. Ini adalah energi yang ditarik secara acak ya. Oke, Pak, kita akan lanjutkan untuk pesan yang selanjutnya adalah pesan alam semesta versi Gondes menggunakan domino cards ya. Fokus ya, pesan untuk file yang kedua, pesan alam semesta versi Gondes domino cards. Berikan satu pesan file kedua. Bismillah.
Kita sudah mendapatkan 43 seperti ini ya. 443 ya. Pesan alam semesta versi Gondes menggunakan domino oracle card. Kamu ya mungkin akan timbul masalah atau kekecewaan, tetapi yang mungkin kamu terpikirkan sepertinya kamu mungkin akan merasa gitu ya, merasa akan timbul masalah atau kekecewaan, tetapi yang kamu temui justru kebahagiaan seperti itu. Amin, 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 Allahumma amin. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan dalam menjalin hubungan adalah sebuah kepastian dan pembuktian ya. Oke, file 2 semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ya, tetap bersandar pada sang pemilik. Jangan pernah negative thinking pada sang pemilik alam semesta atau Allah kita, Tuhan sang pemilik kekuasaan di atas segala kekuasaan, yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Hari ini kamu tidak cinta, besok bisa kamu kelepek-kelepek. Ada juga yang kamu memang berharap, betul-betul berharap, tapi dia tidak memberi respon, tapi tiba-tiba karena Allah mengizinkan bisa terjadi dia menjadi bucin sama kamu. Tetapi ada juga yang kamu sudah benar-benar berkorban, segala pun kamu korbankan untuk orang yang kamu sayangi, ternyata Allah tidak mengizinkan, dan itu pun hanyalah sebuah pengorbanan yang sia-sia. Maka kembalilah pada sang pemilik alam semesta. Kamu mempunyai keinginan, mempunyai permohonan, bersandarlah padanya. Caranya bagaimana? Berdoa, bermohon, berusaha, dan tetap beriman pada mengimanin takdir, bahwa takdir itu harus kita imanin, kita percaya pada takdir seperti itu ya. Oke sahabat Gondes, tetap optimis, jangan pesimis, tetap ambil keputusan kalau ini adalah ranah kalian ya. Kalau bukan ranah kalian, jadikan ini sebagai pembelajaran. Yang baik diambil, yang tidak baik dibuang atau diperbaiki ya. Arkata, God bless you. File 2, bye. Halo, masih bersama Gondes ya, di channel reading. Apakah dia cinta tulus atau hanya memanfaatkanmu selama ini? Di file yang ketiga di sini kita lihat ada Barbie berbaju kuning berambut coklat. Ini hanya sebagai pembeda ya. Ingat, ini hanya sebagai pembeda untuk mempermudah sahabat semua menyalurkan energinya agar tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Oke. Kita akan lihat prediksian untuk file yang ketiga. Apakah dia cinta tulus atau hanya memanfaatkan kamu ya selama ini. Terima kasih buat siapa yang sudah klik video ini ya, ditonton dari awal hingga akhir, tergantungnya pilihan kalian yang mana gitu. Tapi kalau bisa ditonton dari awal hingga akhir ya, dari file 1 hingga file 3 ya. Siapa tahu energi kalian nyangkut juga di file yang ke-1 atau file yang ketiga atau yang kedua gitu. Untuk file yang ketiga ya, jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, tekan tombol notifikasi ya, gambar lonceng ya, agar bisa mendapatkan atau video-video Gondes terbaru ya. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung didapatkan kartu pertama. Di sini ada Page of Swords. Page of Swords. Keraguan dalam pikiran ya, atau ini usianya lebih muda dari kamu ya. Ada judgment ya, ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan pastinya. Dan adanya the star ya, ada the star, sebuah motivasi, sebuah keinginan, sebuah cahaya hidup di situ. Ada Ten of Wands, sebuah tanggung jawab tentang rumah tangganya mungkin, atau tentang dia seorang sulung yang harus bertanggung jawab dengan keluarganya. Ada awal dari tindakan, ada keraguan dan sebuah mengambil keputusan. Di sini kamu adalah motivasinya, kamu adalah semangatnya,
Kamu adalah bagian dari cahaya hidupnya. Ada beban yang dia harus tanggung, ya, dimana dia harus diawali dari sini. Di saat dipertemukan kamu juga dia harus bertanggung jawab tentang segala sesuatu. Mungkin kalian berdealing dengan single parent atau seseorang yang lebih bertanggung jawab, karena kalau gini, kamu berdiri dengan seseorang yang lebih muda yang dia itu memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya karena dia anak sulung atau karena apa, atau dia seorang single parent seperti itu, dan dia masuk kategori orang yang bekerja keras, ya, harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia menjadi beban buat dia, ya, seperti itu. Ya, apakah dia cinta tulus atau hanya memanfaatkan kamu, kita akan lihat. Dia ada banyak keraguan di sini, ya, karena dia mempunyai tanggung jawab. Dari untuk hubungan sini dia mengambil sebuah keputusan untuk lebih mengambil tindakan ke tanggung jawabnya daripada perasaan hatinya, karena kebetulan di sini dia adalah sosok yang ambisi kerja, mania kerja, seperti itu, lebih mementingkan masa depan daripada sebuah hubungan. Itu karena menurut dia bekerja keras yang menghasilkan kesuksesan atau masa depan itu baru bisa dia menjalin hubungan, karena menjalin hubungan itu tidak seperti mempermainkan karet atau bola, ya, tetapi dia harus benar-benar mempersiapkan diri. Seseorang menurut di file 3 ini yang berani menjalin sebuah hubungan artinya dia mempunyai tujuan dan harus bertanggung jawab. Memberikan cinta mudah, tapi untuk menghalalkan cinta menurut file 3 adalah sulit. Ada magician tetapi di sini dia lebih condong memilih pekerjaannya, ya, daripada hubungan ini, ya. Terus menjalin hubungan itu untuk kapan, Des? Ya, mungkin dia putus. Iya, ini di sini ada terlihat menjadi sebagai sebuah motivasi. Kamu mungkin pintar memotivasi dia karena dia menganggap kamu ada cahaya hidupnya. Tetapi untuk melakukan sebuah langkah ke depan, dia itu lebih memilih untuk membentuk masa depan dulu menjadi lebih sukses gitu, atau bekerja giat seperti bekerja keras gitu untuk membuktikan membutuhkan kerja keras untuk membuktikan sebuah perasaan cinta. Karena mengatakan cinta, aku cinta kamu, aku sayang kamu, tapi tidak ada endingnya, menurut dia itu kayak apa ya, palsu gitu, hanya kayak PHP-in doang. Jadi dia bukan masuk karakter orang itu, seperti itu. Dia kalau berani menjalin hubungan, ya, dia akan menuju ke tujuannya gitu, yaitu menjadi sebuah pernikahan, karena tujuan menjalin hubungan sendiri kan arahnya ke situ, ya. Mau nggak sih cuma temenan doang? Nggak mau kan, seperti itu. Ada belenggu di sini, ada batasan di sini. Kamu berdealing dengan single parent kah? Jadi membuat dia labil. Kenapa? Ada keluarga yang harus dia tanggung. Kalian berdealing dengan orang yang sudah mempunyai anak atau single parent, atau memang masih ada rumah tangga, ya. Di sini dia jadi lebih ingin ke arah masa depan. Dia menginginkan sebuah, kalau terlihatnya di sini single parent, ya, dia mencintai kamu, tetapi dia mempunyai batasan lingkungan, yaitu anaknya, seperti itu. Ya, dia harus bertanggung jawab dengan anaknya. Tetapi ada juga sih yang berdealing dengan pasangan orang lain yang mempunyai keluarga dan dia menjadi labil, ya, karena sisi lain dia cinta banget sama kamu, sayang kamu, dan motivasinya mungkin di rumah dia nggak dapat gitu, ya, dapatnya sama kamu. Tetapi ya gimana, mau nggak mau ada belenggu kan, seperti itu. Jadi dia di sini lebih ke mengambil keputusan untuk dalam tindakannya itu lebih bekerja sajalah, seperti itu. Ya, kalau kamu kehero kan, ya wajar, karena dia sendiri sebetulnya sekarang lagi dalam kesulitan finansial. Ini lebih dominan ke orang yang single parent yang mempunyai tanggung jawab anak. Jadi kamu berdiri dengan orang yang memiliki anak, atau ada juga beberapa gelintir yang beberapa kalian yang berdiri dengan pasangan orang lain, tetapi lebih ke 80% dengan single parent yang mempunyai tanggung jawab, seperti itu, anak, karena ada batasan lingkungan di sini dan membuat dia labil.
karena di sini sendiri juga dia lagi kesulitan finansial, jadi dia lagi terpuruk. Jadi kalau cocok sama kamu hal wajar, tapi tetap kamu ada di hatinya, karena ini adalah sosok yang setia, karakter sosok yang setia. Entah kapan ya dia akan menyerahkan harapan itu pada Tuhan, walaupun dia cinta sama kamu, tetapi dia tidak mau PHP kamu. Dia karena jujur bahwa dia belum bisa memiliki kamu, belum bisa membuktikan hubungan ini, karena dia memang harus fokus pada pekerjaannya, karena dia juga dalam keadaan keterpurukan finansial dan ada tanggung jawab yang dia harus pikul gitu ya. Kalau orang lajang ya, orang lajang yang punya beban tanggung jawab untuk rumah tangga keluarganya, ibunya, mungkin dia yatim gitu ya, yatim piatu, yatim ya, ada orang tua mungkin, jadi harus menjadi tulang punggung seperti itu ya. Oke, file 3, apakah dia tulus atau hanya memanfaatkan kamu selama ini? Tulus sih, kamu adalah cahaya hidupnya dan dia tetap setia sama kamu. Mungkin suatu saat nanti kalau dia sudah sukses, sudah siap, dia siap loh menikahin kamu, siap, mau, cuman dalam keadaan nggak berdaya karena tidak ada finansial, seperti itu, terpuruk ya, seperti itu ya. Dia lebih baik condong memperbaiki keterpurukan finansial atau ke pekerjaannya. Jadi kalau kamu setia sama dia ya tunggu aja sih. Kalau nggak setia ya tinggalin aja. Kalau kamu nggak mau menunggu lama ya tinggalin aja, seperti itu. Tapi dengan baik-baik, jangan kamu mutusnya dengan kasar. Karena apa? Bagaimanapun juga dia sosok yang pernah membahagiakan kamu, membuat kamu jatuh cinta, membuat kamu sayang, membuat kamu bahagia. Tinggalkan secara baik-baik ya, oke? Karena alasannya jelas ya, dia tidak memanipulasi kamu. Ada warna ungu ya, Kondes akan ambil warna ungu. Dia bukan nggak cinta sama kamu, tapi dia ada dua pilihan. Di sini ada belenggu dan dia labil ya, tentang sebuah tanggung jawab. Di sini ada beban tanggung jawab, dimana dia harus fokus pada tanggung jawabnya, dimana dia fokus pada keterpurukannya. Karena mencintai saja tidak cukup, tetapi harus menghalalkan itu menggunakan finansial ya. Aku mau Kondes tanpa finansial, oke, berani berapa hari gitu yo. Kalau Kondes sih bilangnya berani berapa hari, aku bisa hidup tanpa uang, masa sih? Mau beli bedak bagaimana, mau beli beras bagaimana, mau itu kan saya kerja ya, kerja, tetapi namanya wanita itu ada batas ya. Kalau kamu menikah dengan sosok yang keterpurukan finansial, apakah kamu nanti tidak jadi masalah? Sehari oke, 2 hari oke, 1 tahun oke, 2 tahun oke, 3 tahun mungkin kamu kelelahan ya, akhirnya rumah tangga berantakan. Karena apa? Permasalahan dalam rumah tangga itu lebih banyaknya tuh ke arah ekonomi, tentang perekonomian ya, tidak modal cinta saja, kecuali memang setia pun ada batasnya. Kadang-kadang seperti itu ya, teori tidak segampang dengan prakteknya ya. Tidak semua harus dikatakan, tapi harus dimengerti ya, paham kan? Dia nggak mau mengatakan semuanya, tapi kalau mengerti keadaan dia. Selesaikan masalahmu secara dewasa. Kalau kamu ingin menyudahi ya sudahi aja, tapi kasih kesempatan dulu, atau pertimbangkan kembali secara matang. Jangan sampai terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai menyesal di kemudian. Tetap berjalan di rel kebenaran yang pasti itu. Jangan menjadi pengecut ya. Kalau kamu nggak suka, bilang nggak suka. Kalau kamu bilang ayo ya. Jadi jangan pelin-pelan nanti iya aku sayang kamu, begitu sudah dinikahin kamu bilang kamu mah nggak ada apa-apanya. That's ya. Jangan jadi pengecut. Kalau kamu pengen membuka lembaran baru, bukalah lembaran baru ya. Kalau kamu punya masa lalu yang buruk ya lupakan seolah-olah kamu seperti bayi yang baru lahir, yang kemudian tanpa kesalahan masa lalu ya. Jadi lebih fresh gitu. Tetapi kalau ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia, bisa terbolak-balik. Jadi letakkan energi kamu. Kita kan shuffle untuk pesan alam versi Kondes ya. Tidak ada manipulasi dari file 1, file 2, file 3. Kondes tidak melihat seperti itu. Adanya ketulusan.
dan kejujuran dan kesetiaan, dimana dia sudah jujur nggak ada uang, dia bicara tentang tidak ada uang, dan dia nggak salah dong kalau memilih untuk masa depan, karena menghalalkan kamu kan butuh finansial. Kamu mau ya modal cinta doang, bullshit dah. Enggak, kalau kondes mah bukan mata uangan ya, emang uang kita bisa cari, tetapi ya jangan sampai salah satu dirugikan hanya karena kita sekarang mengerti dengan apa ya, mencintai dengan pengertian kita sendiri, akhirnya ya ayo kita nikah padahal nggak ada uang. Setelah itu 3 bulan kemudian berantem. Nah, masalahnya itu apa? Ekonomi ya, kita nggak sehat terus, kita nggak muda terus, seperti itu kan. Oke, ada 2 pesan buat kalian yang ketiga. Kita akan memaknainya ya. Apakah dia tulus, apakah dia cinta tulus atau hanya memanfaatkanmu selama ini? Di sini pesan versi Kondes ya, alam semesta versi Kondes ada 52. Teman sejati akan mempengaruhi kamu mungkin karena kesabaran dan toleransinya. Ya, ini merupakan tanda kelahiran. Kelahiran itu bukan orang melahirkan, juga bisa melahirkan, tapi melahirkan suatu kehidupan baru buat kalian, menjalin sebuah hubungan. Setelah membaca ini kamu jadi mengerti, jadi paham bahwa dia itu alasannya seperti ini, lu kenapa tidak. Nah, seperti itu ya. Oke, tetap saling memotivasi, saling memberi, saling menerima, jadi kayak take and give ya. Jangan memberi saja, jangan menerima saja, saling support tuh yang pasti yang dia inginkan, seperti itu. Saat ini dia lagi terpuruk, kalau kamu menjadi orang yang menyayangi dia, doakan yang terbaik dan tetap support dia. Jangan putus asa, segala sesuatu serahkan pada sang pemiliknya. Kalau memang dia jodohmu, pasti akan dipersatukan ya, dan akan dipermudah. Itu saja pesan Kondes. Pertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan, karena keputusan yang tergesa-gesa akan menyesal di hari belakang ya. Oke, tetap optimis, jangan pernah lupa berdoa pada sang pemilik kuasa, Allah Subhanahu wa taala, sama sempurna ya. Ibadah jangan ditinggalkan. File 1, file 2, file 3 sudah Kondes sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Ambil manfaatnya. Kalau kalian bukan ada di ranah ini, tetapi kalau ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading. Tetapi ini bukan ranah Kondes. Silakan ambil sebagai manfaatnya, sebagai motivasi dan sebagai antisipasi. Tetap optimis, tetap positive thinking, tetap berjalan di arah kebenaran. Jangan lelah berdoa ya, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Ada kesalahan dalam ini Kondes taruh tentang hati dan jiwa kepada mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin.